Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih di kitab shalah, pembahasan tentang sholat, secara khusus di bab syarat sahnya sholat. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas syarat yang keenam, menutup aurat. Hanya saja belum selesai pembahasannya. Kita sudah jelaskan terkait dengan menutup aurat, batas aurat laki-laki dan perempuan, dengan menjelaskan dan mengambil faedahnya dari hadis yang beliau sebutkan ada 4 hadis tentang masalah aurat ini. Ada hadis Aisyah nomor 199, ada hadis Jabir nomor 200, dan juga ada hadis Abu Hurairah nomor 201, dan ada hadis Ummu Salamah nomor 202. Sebagiannya kita belum selesai dari faedah 4 hadis itu, disebabkan karena di pekan lalu itu kita bukan hanya bahas syarat yang ke-6, tapi juga kita bahas syarat yang ke-5, syarat sebelumnya dari syarat sahnya sholat. Masalah menutup aurat, kita sudah mengetahui batas aurat bagi laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana itu kalau tersingkap? Itu aurat yang kita jelaskan di pekan sebelumnya. Gimana kalau tersingkap? Maka jawabannya ada 2. Tergantung apakah sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia sholat, dia tahu auratnya akan tersingkap. Kalau dia pakai ini pakaian yang dia pakai. Misalnya sebagian orang, dia tahu pakaiannya, bajunya akan lari naik kalau dia sujud. Dan kalau dia lari naik, akan terbuka aurat beratnya, duburnya bagian belakang. Akan kelihatan belahan pantatnya. Kulitnya tidak ada lagi pembatas. Dia tahu itu. Iya, dia sadar. Maka apa hukum sholatnya? Orang yang kedua, dia sudah berusaha pakaian yang tertutup. Qadarullah tidak sengaja tersingkap. Maka pertanyaan kita, apa hukum sholatnya? Apa hukum sholatnya? Pertama, kalau itu tersingkap dengan sengaja, maka tentunya batal sholatnya. Kalau tersingkap aurat yang kita sebutkan pekan lalu, yang mana auratnya laki-laki dari pusar sampai paha, sampai lutut dalam sholat, dan harus ada sesuatu dari atas pundaknya, tidak apa-apa sebelahnya terbuka. Kalau tersingkap itu auratnya di bawah, maka batal sholatnya kalau dia sengaja.
batal sholatnya kalau dia sengaja. Dan bagaimana kalau tidak sengaja? Ini diperselisihkan. Kalau sengaja tidak diperselisihkan, batal sholatnya. Batal sholatnya. Dia tahu kalau dia sujud misalnya atau dia ruku akan tersingkap aurat beratnya. Dia tahu itu, tapi dia tetap pakai sholat, tidak pakai sarung. Batal sholatnya. Karena menutup aurat syarat sahnya sholat. Nah, ini sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ini ada silang pendapat. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berpendapat, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, sholatnya batal juga, walaupun tidak disengaja. Sholatnya juga batal. Iya, ini yang perlu diketahui pendapat dari Imam Syafi'i. Siapa yang tersingkap auratnya, walaupun tidak sengaja, batal sholat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Karena kenapa? Ini aurat dalam sholat. Itu syarat sah. Hukumnya menurut beliau sama, sengaja ataupun tidak. Sama-sama membatalkan sholat. Sementara pendapat dari Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan ini disebut adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama, sebagaimana yang disandarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga yang dipilih oleh beliau, dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa siapa yang tersingkap auratnya dalam sholat tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholatnya. Dan ini pendapat insya Allah yang kuat. Karena berdasarkan hadis dari Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencatat kita sebagai dosa kalau sesuatu itu kita lakukan karena lupa. Ia tidak sengaja, sama dengan hal tersebut. Iya. Ini untuk tahu faedah ini, itu penting sekali. Banyak pertanyaan nanti yang bisa antum jawab. Misalnya ada seorang bertanya, seorang perempuan, saya sholat, rambut saya keluar dari jilbab, dari pakaian sholat. Apa hukum sholat saya? Tergantung. Kalau sengaja, dia tahu rambutnya keluar tapi dia tetap sholat, batal. Dan kalau dia lagi sholat, tidak sengaja rambutnya keluar, apa hukum sholatnya? Diperselisihkan. Imam Syafi'i mengatakan batal. Ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan ini pendapat mayoritas ulama, tidak batal karena tidak sengaja, tidak dosa karena tidak sengaja. Iya, ini pendapat yang kuat, insya Allah tidak batal sholatnya disebabkan karena dia tidak sengaja. Ini hadits yang tadi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia menjelaskan bahwa Allah memaafkan yang tidak sengaja. Demikian pula kita kiaskan dengan orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan karena lupa. Iya kan? Kan kalau ada orang berpuasa, dia makan di siang hari di bulan Ramadan, apakah itu membatalkan puasanya? Kita rinci seperti yang tadi. Kalau sengaja batal, tidak ada silang pendapat. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Maka tidak batal. Karena Nabi SAW katakan seperti itu. Man akala, man nasya, wa sha'im fa akala, syariba, fal yutimma shaumah. Siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa, sehingga dia makan ataupun dia minum, maka hendaklah dia tetap sempurnakan puasanya. Artinya puasanya tidak batal. Karena dia lupa. Sama juga dalam sholat. Terkait dengan aurat. Ya, terkait dengan aurat. Kemudian pembahasan berikutnya juga termasuk terkait dengan menutup aurat ini. Ini kita
sebutkan agak lengkap ya, karena banyaknya orang bermudahan dalam masalah ini, padahal dia syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat tanpa wudhu, pasti kita bilang tidak sah. Sama ini, menutup aurat juga sama kedudukannya dengan wudhu, syarat sah. Wudhu syarat sahnya sholat, tutup aurat syarat sahnya sholat. Tapi kadang orang hanya perhatian pada wudhu, tidak perhatian pada syarat sah yang lain, termasuk dalam menutup aurat. Sekarang ada orang menutup auratnya, tapi tipis, kelihatan kulitnya. Orang datang sholat Jumat, pakainya pakai sarung putih, kelihatan dalam dalamnya. Kulit pahanya tuh semua kelihatan, kan sarung putih. Bajunya juga baju putih. Iya. Gimana sholatnya ini? Gimana sholatnya? Maka di sini kita menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau, wal wajibu as-satru bima yasturu launal basyarah. Yang wajib dalam menutup aurat adalah menutup dengan apa yang menutup warna kulit. Perhatikan bahasanya. Iya. Kalau dia sudah menutup, walaupun membentuk kulitnya, membentuk bagian badannya, ini pasti tidak bisa tidak. Karena pakaian kan dibuat dengan bentuk badan kita, ukuran kan. Masalah membentuk, ini tidak masalah. Masalah kalau membentuk badan, itu tidak ada masalah. Tidak membatalkan sholat. Yang masalah sekarang ini adalah kalau kelihatan kulitnya. Kata Ibnu Qudamah, wal wajibu as-satru bima yasturu launal basyarah. Yang wajib adalah menutup aurat dengan apa yang menutup warna kulit. Warna kulit. Fa in kana khafifan yabinu launal jildi min waraihi fayu'lam bayaduhu aw humratuhu lam tajuz as-salatu fi. Masya Allah, faedah sangat penting ini penukilan. Kalau pakaiannya itu adalah tipis, memperlihatkan warna kulit bagi orang yang melihat di belakangnya, sehingga dia tahu dia berkulit putih atau berkulit merah, maka sholatnya tidak boleh pada hal itu. Dengan menggunakan pakaian seperti itu tidak boleh sholat. Kenapa? Li'anna satra la yahsulu bidzalik. Karena tidak terjadi menutup aurat dengan hal tersebut. Artinya ini sama dengan berpakaian tapi telanjang bahasanya. Iya. Dia sama dengan tidak menutup aurat. Sama dengan tidak menutup aurat kalau mensifati warna kulitnya. Ini hati-hati. Tapi ingat, ini auratnya. Yang tadi itu yang kita maksudkan yang auratnya. Yang dari pusar sampai ke paha. Adapun bajunya bagian atas, kelihatan warna kulit dari punggungnya, dari dadanya. Seorang laki-laki kelihatan warna kulitnya, tidak ada masalah. Tapi ini tadi itu yang auratnya. Sekali lagi, yang auratnya. Yang kita jelaskan pekan lalu. Iya. Ini tidak dianggap menutup aurat. Kemudian beliau kasih kita faedah tambahan. Wa in kana yasturu launaha wa yasiful khilqah jazat as-shalah. Kalau dia menutup warna kulit tapi mensifati penciptaannya, tahu penciptaannya, maksudnya bentuk badannya. Iya, dia menutup warna kulitnya,
tapi pakaiannya sempit. Iya. Menutupi warna kulitnya, tapi kelihatan. Asal penciptaannya, jazatis sholat, boleh sholat. Boleh sholat. Karena berdasarkan hadis yang kita baca. Kan Nabi SAW katakan ketika menjelaskan kepada Jabir terkait dengan aurat, in kana thawbu wasi'an faltahid bih, kalau pakaian itu luas maka hendaklah dia berselimut dengannya. Berselimut itu berarti dia lilitkan badannya. Dia lilitkan kepada apa? Badannya. Iya. Wa in kana doyikon, kalau dia sempit, fattazir bi, maka bersarunglah dengannya. Namanya bersarung kan pasti membentuk dari badannya. Jadi kalau dalam membentuk itu tidak membatalkan. Yang masalah adalah kalau mensifati warna kulit, itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan beliau katakan li'anna hadza la yumkinu taharruzu minhu. Karena kalau mau tidak membentuk ini badan, tidak mungkin. Artinya kita berarti sholat bukan berpakaian, tapi sholat kita ada tirainya, baru tidak akan berbentuk badan. Nah, ini sulit. Tapi bisa bagi kita untuk tidak memperlihatkan warna kulit kita. Untuk tidak memperlihatkan warna kulit kita. Ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan menutup aurat. Sekarang masalah berikutnya lagi, bagaimana kalau dia tidak mampu menutup auratnya? Iya, intinya dia berada dalam satu keadaan tidak punya pakaian. Ada saja keadaan yang seperti itu. Misalnya dia lagi mandi di sungai, dibawa lari pakaian. Iya. Atau rumahnya terbakar. Atau yang semisal. Dari yang membuat dia tidak memiliki pakaian. Apa harus dia lakukan? Pertama, tidak jatuh padanya kewajiban sholat. Itu harus kita pahami baik-baik. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, annal adima lis-sutrah la tasqutu anhu shalah la na'lamu fihi khilafan. Orang yang tidak mampu menutup auratnya, tidak jatuh padanya kewajiban sholat. Artinya tidak wajib baginya sholat. Ini tidak ada silang pendapat. Ini tidak ada silang pendapat. Terus dia kan harus sholat. Apakah boleh dia sholat tanpa menutup aurat? Boleh. Berdalilkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perintah, lakukan semampu kalian. Ini dia mampu sholat, tidak mampu menutup aurat, maka yang wajib baginya adalah menutup aurat, adalah sholat, walaupun tanpa ada sesuatu apapun yang menutup auratnya, karena dia lakukan apa yang dia mampu. Tapi pertanyaan berikutnya, ini faedah saja. Apakah dia sholat berdiri atau duduk? Kan tidak ada apapun yang bisa dia pakai untuk menutup auratnya. Apakah dia sholat berdiri atau sholat duduk? Nah, ini faedah. Siapa tahu suatu saat ada kejadian seperti itu. Apa harus kita lakukan ketika kita mau sholat sementara kita tidak bisa menutup aurat?
Maka dalam hal ini para ulama kita berselisih pendapat. Kalau Imam Ahmad rahimahullah beliau berpendapat keadaan yang seperti ini dia sholat duduk, tidak sholat berdiri. Dia cukup sholat duduk, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud ke lantai. Langsung saja dia gerakan badannya, sujud nanti lebih rendah daripada ruku. Sujud lebih rendah daripada ruku. Dia sholat duduk. Ini pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, dia tetap sholat berdiri karena dia mampu berdiri. Kan yang dia tidak mampu adalah menutup aurat. Kalau berdiri mampu enggak? Maka jawabannya mampu. Maka dia berdiri. Ini kata Imam Syafi'i. Ini juga kata Imam Malik rahimahullah. Dia sholat berdiri. Dan ini yang kuat. Ini yang benarnya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain, akan datang nanti hadisnya juga terkait dengan syarat juga sholat. Kata beliau, sholli qa'imah. Kamu sholat berdiri. Itu asal pertama. Sholat berdiri. Fa'ilam tasati faqa'idah. Kalau tidak mampu, baru kamu boleh duduk. Ini kan dia mampu duduk, dia mampu berdiri. Maka harus dia sholat berdiri. Berdasarkan hadis ini, maka itu pendapat yang kuat. Yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula sebelumnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahwa dalam keadaan ini, dia wajib sholat. Itu dia tidak diperselisihkan. Dan wajib dia tetap berdiri. Itu pendapat yang kuat. Wajib dia tetap berdiri. Itu adalah pendapat yang kuat. Kemudian berikutnya lagi cabang dari masalah tadi. Bagaimana kalau dia mendapati pakaian, tapi pakaian itu najis. Dia mendapati hal yang menutupi auratnya, tapi hal itu adalah najis. Misalnya dia dapat kulit bangkai, belum disamak. Ya, belum disamak. Karena kalau kulit bangkai disamak, suci. Suci. Nah, ini dia dapat suatu keadaan dia cuma dapat yang najis. Apa yang harus dia lakukan? Apakah boleh dia pakai pakaian yang najis kemudian dia sholat? Pertama, kita ingat pembahasan yang lalu. Di antara syarat sahnya sholat itu pakaian harus suci. Itu kan yang kita lewati. Sebagaimana badan kita harus suci dari najis, maka pakaian kita juga harus suci dari najis. Tapi sekarang bertentangan dua masalah. Satu, wajib dia menutup aurat. Satunya, pakaian yang dia dapat untuk menutup auratnya najis. Apa harus dia lakukan? Di sini para ulama kita juga berselisih pendapat untuk orang yang berada dalam keadaan ini. Imam Ahmad, demikian pula Imam Malik rahimahullah, keduanya berpendapat dia sholat menggunakan pakaian najis itu. Karena katanya menutup aurat itu lebih wajib daripada menghilangkan najis. Ketika sholat, dia sholat menggunakan pakaian najis. Karena wajib menutup aurat
itu lebih kuat, lebih tinggi daripada menghilangkan najis. Itu pendapat. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum berpendapat dengan pendapat lain, menyelisihi Imam Malik, guru beliau sendiri, dan menyelisihi muridnya sendiri, Imam Ahmad. Iya, kan Imam Madhab itu guru murid yang tiga itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Iya, Imam Syafi'i belum berpendapat dia sholat telanjang, tidak boleh dia pakai pakaian yang najis dalam sholatnya. Iya, karena kalau seperti itu dia akan berada dalam keraguan yang sangat. Ketika dia sholat telanjang, berarti kan hanya satu masalahnya, auratnya terbuka. Tapi ketika dia sholat pakai pakaian yang najis, ini masalah besar. Karena ada tambahan najis. Sementara sholat harus suci dari najis. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikan. Pakaianmu sucikan. Nah, ini perintah langsung dalam Al-Quran. Iya, kalau tidak mampu disucikan, tidak mampu dibersihkan. Kan kalau kita mau sholat, ada najis, harus kita bersihkan najisnya. Kita cuci bagian yang kena najis. Harus. Kalau tidak mampu, jangan kita pakai. Jangan kita pakai. Karena antara menutup aurat juga mensucikan najis, itu sama-sama kuatnya. Tidak ada yang bilang lebih. Sama-sama kuatnya. Ini berbeda pandangan. Ini berbeda pandangan. Kalau Imam Abu Hanifah belum punya pendapat, dia boleh memilih. Kan tadi sudah imam 3. Imam Abu Hanifah, dia katakan terserah dia. Boleh saja dia sholat telanjang, dia tidak pakai itu yang najis, atau dia pakai yang najis dan sholat. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kita pilih bukan yang ketiga ini, kita pilih yang pertama atau yang kedua. Kita pilih yang pertama atau yang kedua. Kita pilihnya mana yang lebih hati-hatinya, yang lebih tenang dalam hati. Kita sholat telanjang atau sholat dengan menggunakan pakaian yang najis. Karena alasannya sama-sama kuat dari pendapat ini. Dan tidak ada landasan langsung dari Nabi SAW. Kalau ada kejadian seperti ini, kamu harus begini. Ini kembali kepada pertimbangan kita. Mana yang paling hati-hati dari pendapat itu tadi, yang paling menenangkan hati kita ketika kita melakukannya, maka itu yang kita tempuh. Itu untuk kita tempuh tatkala itu terjadi. Tatkala itu terjadi. Satu masalah lagi, baru kita keluar dari masalah menutup aurat ini. Ada pertanyaan yang lucu dari ulama fikih untuk kita. Bagaimana kalau kita semuanya ramai, terus tidak punya pakaian semuanya? Iya, tidak punya pakaian semuanya, semuanya telanjang. Datang waktu sholat, apa kita sholat berjamaah? Atau kita sholat sendiri-sendiri? Ini masalah. Iya, karena ahli fikih kadang dihayalkan sesuatu yang belum terjadi. Karena bisa saja akan terjadi. Iya. Gimana kalau ada kejadian seperti ini? Semua satu kampung tidak ada pakaian. Iya. Tidak ada pakaian. Datang waktu sholat. Apakah kita sholat berjamaah telanjang? Atau kita sholat satu-satu? Sholat sendiri-sendiri. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka sholat
sendiri-sendiri. Iya, ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Hanya saja beliau katakan kecuali dalam keadaan gelap gulita. Jadi dia sholat sendiri-sendiri asalnya, masing-masing. Iya, tidak sholat berjamaah. Kecuali keadaannya gelap gulita, boleh berjamaah. Karena tidak akan saling melihat. Boleh berjamaah. Ini pendapat Imam Malik. Sementara Imam Ahmad dan juga satu pendapat dari Imam Syafi'i, mereka tetap sholat berjamaah, tapi imamnya di tengah-tengahnya, tidak di depan. Jadi semuanya baris rapi menghadap ke depan, imamnya di tengah-tengah, tidak di depan. Karena kalau di depan bermasalah. Akan melihat siapa? Kan makmum akan melihat imam. Jadi baris satu shaf baru sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu wajib juga. Sholat berjamaah itu adalah wajib juga bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Sekarang tinggal masing-masing menjaga pandangannya. Dia jangan memandang ke temannya. Jangan memandang ke temannya. Dan mungkin suasana seperti ini, suasana yang mengerikan ya. Mungkin tidak ada yang saling melihat juga mungkin. Tapi ini faedah kalau itu terjadi. Semoga tidak pernah terjadi. Iya. Ini faedah-faedah seputar menutup aurat. Dan pendapat Imam Syafi'i tadi itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Karena ya di sini kan mampu berjamaah. Tidak gugur kewajibannya karena sebab tidak memiliki ya hal yang menutup aurat. Hal yang menutup auratnya. Selesai. Kemudian kata beliau di berikutnya, masih panjang waktu? Sudah mau habis? Masih lama? Baik, kalau masih lama kita tambah lagi. Karena kita belum baca hadis di malam hari ini. Kita baca dua hadis ya, satu karena dhaif, kita baca satu yang sahih. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di hadis 203, wa Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin fa ashkalat alaina al-qiblatu fa sallaina falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah fanazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu Tirmidzi wa dha'afa. Kata beliau dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kami pernah bersama Rasulullah di malam gelap gulita. Maka muskilah bermasalah bagi kami tentang arah kiblat. Ini gelap gulita, mana arah kiblat? Maka kami sholat. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak tahu arah kiblat. Tatkala matahari terbit, maka kami menyadari bahwa kami sholat kepada selain arah kiblat. Maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap maka di sanalah wajah Allah. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi dhaifkan, bahkan hadis ini dhaif jiddah, lemah sekali. Tidak bisa dipakai berdalil karena di dalam sanadnya ada dua penyakit. Penyakit pertama ada rawi bernama Ash'ath ibn Sa'id As-Sammani. Dia adalah rawi yang matruh, ditinggalkan haditsnya, tidak diambil. Ditambah lagi penyakit kedua,
ada rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah. Dia adalah rawi yang dhaif, bahkan disebutkan asyaddud dha'f, sangat lemah sekali. Iya, sangat lemah sekali. Sehingga hadisnya kita tidak pakai. Tapi kita baca hadis kedua. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apa yang di antara timur dan barat itulah kiblat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini sahih. Hadis ini, dua hadis tadi beliau sebutkan untuk menjelaskan syarat yang ketujuh tentang syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Tidak ada silang pendapat, menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat kecuali dalam dua keadaan. Menghadap kiblat adalah merupakan syarat sahnya sholat, tidak ada silang pendapat. Kecuali dalam dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Keadaan itu nanti akan disebutkan oleh penulis. Pertama, kalau kita dalam keadaan berkendaraan dan mau sholat sunnah. Saya katakan mau sholat sunnah karena kalau mau sholat wajib harus turun dari kendaraan. Tapi kalau tidak memungkinkan turun dari kendaraan, misalnya kita naik kapal laut kan tidak mungkin turun. Karena kita turun air laut. Sementara kita akan sampai 2 hari atau sehari setelahnya. Maka boleh sholat di kendaraan karena darurat. Karena akan keluar waktu. Nah, ini kita katakan sholat sunnah. Boleh menghadap ke arah kendaraan. Walaupun tidak mengarah ke kiblat. Boleh. Nanti hadisnya akan datang. Demikian pula keadaan kedua. Yang boleh kita tidak menghadap kiblat adalah ketika kita sholat dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Maka boleh kita sholat di mana kita menghadap. Di mana kita menghadap. Selain ini, maka sholat kita akan sah kalau kita menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Arahkan wajah arahkan wajah kamu, kata Allah kepada nabinya, ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Ini perintah langsung dalam Al-Quran. Demikian pula yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang yang salah solatnya itu. Nabi ajarkan kepadanya, solat kamu wudu dulu, kemudian kamu hadap kiblat. Kemudian kamu hadap kiblat. Ini saya rasa jelas terkait dengan syarat ini. Dan belum selesai nanti terkait dengan masalah tadi, bolehnya tidak menghadap kiblat kalau kita lagi di atas kendaraan. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan akan datang melalui hadis yang belum sebutkan, insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dan kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang bertanya, sementara itu ada silang pendapat.
Apa harus kita katakan kepadanya? Apakah kita harus menjawab menurut apa yang rajih, menurut apa yang kuat berdasarkan yang kita teliti, atau berdasarkan maslahat orang itu? Iya. Maka jawabannya menurut yang kita teliti. Karena kalau maslahat orang berarti nanti kita akan berubah terus. Menurut apa yang kita teliti, dalilnya kuat, itu yang kita sebutkan. Kalau akan ada nanti kekacauan misalnya, maka kita isyaratkan bahwa ada silang pendapat. Kita cukup katakan ada silang pendapat, ada mengatakan begini dan ada mengatakan begini. Tapi menurut yang dikuatkan oleh saya ini berdasarkan dalil ini adalah ini. Adalah ini. Itu yang kita jawabkan. Bismillah, berapa lama kita mengqashar salat jika kita musafir? Tidak ada batasannya sampai kita kembali. Sampai kita kembali. Selama kita tidak niat mukim di sana, tidak niat tinggal. Memang kita mau sana hanya keperluan saja, musafir. Kita akan kembali di waktu yang tidak tertentu sampai selesai urusannya. Maka selama itu kita boleh jamak qashar. Akan datang nanti insya Allah di kitab ini, di kitab shalah, masalah yang ditanyakan. Silakan Pak. Gimana coba sambung yang bisa keras suaranya? Baik. Wah, saya merepotkan kita ini, Pak. Kurang lebih 30 meter. Kami harus pergi. Sedangkan satu Masjid Nabawi kurang lebih 300 meter. Kalau untuk itu tidak tepat. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan penting sekali. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan Bapak ini kita akan jawab, akan bahas pertemuan akan datang. Tapi kan ini ditanyakan nanti kita tidak sebutkan lagi. Jadi Pak, terkait dengan menghadap kiblat, apakah kita menghadap badan Ka'bah atau kita menghadap arah? Itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan kita tadi akan terjawab dengan ini pembahasan. Ini kan badan Ka'bah, ada ukurannya. Kalau shaf kita panjang, kan pasti kita tidak menghadap ke Ka'bah. Maka pertanyaan kita, apakah wajib kita menghadap badan atau arah? Nah, maka ada dua kesepakatan, Mbak. Pertama, siapa yang melihat Ka'bah, dia lagi di Masjid Haram Mekah, bukan di Masjid Haram Madani, bukan Masjid Nabawi, tapi dia lagi di Mekah, Masjid Haram Mekah. Kalau kita melihat Ka'bah, wajib menghadap badan. Makanya Masjid Haram Mekah itu melingkar. Karena wajib menghadap badan, bukan arah. Siapa yang tidak menghadap badan padahal dia melihat Ka'bah, batal sholatnya. Itu disepakati Pak, tidak ada silang pendapat. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita tidak melihat? Seperti penduduk Madinah, kita di Indonesia. Maka kata Allah tadi, wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah kalian ke arahnya, bukan ke badannya. Ke arahnya. Dalam hadis tadi, antara timur dan barat kiblat. Artinya, kiblat kita kan searah dengan matahari terbenam. Kita kalau di Indonesia. Searah dengan matahari terbenam. Penduduk Madinah, enggak. Berlawanan dia, utara selatan.
maka kita menghadap ke arahnya. Ini disepakati Pak. Kalau kita di luar dari Mekah, tidak melihat Ka'bah, wajib menghadap arah. Jadi walaupun shofnya terbentang jauh, tidak menghadap badan, seharusnya kan kalau yang sebelah sana begini. Yang seperti itu. Maka kewajibannya bukan badan, tapi arah. Ini harus dipahami baik-baik. Dua kesepakatannya. Itu Pak. Yang langsung ke Madinah. Iya. Dzulhulaifah. Kenapa orang kita baca juga dan sampai nah, ini masalah. Masya Allah. Baik, ini pertanyaan Bapak ini bagus terkait dengan haji. Sekarang haji kan, alhamdulillah dalam syariat kita sudah ditentukan miqat dari segala arah. Dari segala arah. Bagi yang datang dari arah Madinah, maka Bir Ali, Dzulhulaifah. Kalau yang datang dari arah Yaman seperti kita Indonesia, maka Yalamlam. Dan pertanyaan Bapak sekarang, ada pertanyaan, ini juga yang membingungkan. Bahkan ada saja travel yang jawab dengan jawaban yang luar jauh sekali dari syariat. Jadi kita kan jamaah haji dari Indonesia ada dua. Ketika dia ke sana, kalau gelombang pertama itu akan diarahkan ke Madinah. Nah, ini tidak masalah. Dia tidak perlu ihram di atas pesawat. Karena dia dari Madinah naik mobil ke Mekah. Otomatis dia akan lewati Dzulhulaifah, Bir Ali. Di situ dia berihram. Tapi sekarang bagi jamaah gelombang yang terakhir, yang dia tidak akan ke Madinah dulu, dia ke Mekah langsung karena mendekati waktu haji. Mendekati penerbangannya itu mendekati tanggal 8. Tanggal 8. Otomatis dia akan langsung ke Mekah. Nanti setelah haji baru dia ke Madinah. Baru dia ke Madinah. Yang masalah kita dapatkan adalah kadang sebagian travel sebenarnya Pak, dia anjurkan jamaahnya untuk ihram di Jeddah. Saya pernah menjelaskan kepada waktu menjelaskan manasik haji. Tapi katanya ini penuntunnya, kan dulu Bu, ini kita tidak jalan kaki. Dulu kan jalan kaki bisa di Yalamlam. Ini kita akan turun di darat langsung di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Gimana caranya? Sebenarnya ini kesalahan bermudahan dari kita orang Indonesia. Padahal di pesawat, saya pernah bertanya berkali-berapa kali, di pesawat diingatkan enggak? Diingatkan. Pesawat pasti dia umumkan, kita sekarang akan sejajar dengan Yalamlam. Kenapa diingatkan? Karena memang harus berihram di atas pesawat. Iya. Mungkin sebenarnya takut nanti repot. Dia kira mungkin kalau sudah berpakaian ihram, sudah tidak boleh melakukan apa-apa. Sebenarnya tidak Pak. Alhamdulillah sebagian travel Pak itu sebagian saja. Sebagiannya sudah dari Maros, sudah dia suruh memang pakai ihram. Tapi kapan berniatnya nanti ketika ada pengumuman? Itu kan tidak ada masalah. Itu bagus itu Pak. Pakaian memang di sini, naik dari Bandara Makassar kan langsung ke Jeddah. Jadi turun di Jeddah, kita lewati Yalamlam, kita sudah berihram di atas pesawat. Pakaian kan sudah. Ini repotnya kan laki-laki saja. Kalau perempuan kan tidak perlu dia buka pakaian. Seharusnya seperti itu Pak. Yang jelas pesawat sudah umumkan. Ini kesalahan dari jamaah kita Pak. Atau sebagian pembimbing kadang memudahkan jamaahnya. Sama karena dia orang bodoh. Iya. Kalau jamaah hajinya sah. Karena ini orang bodoh hanya di sama pembimbingnya di sana saja, nggak usah repot di atas pesawat. Nah, ini kan masalahnya kita sudah lewat mikot. Iya, bagaimana kalau kita sholat sebelum waktu?
kan tidak sah. Kan begitu. Tapi kalau ada orang sholat sebelum waktu, tapi karena dia tidak tahu, kemudian dia tahu sekarang, sah. Karena dia tadinya bodoh. Seperti itu, Pak. Maka yang paling bagus itulah gelombang yang pertama. Dan dia tidak ada masalah. Ulang. Kita berimam di sholat subuh, di imam yang kunut. Terus pertanyaan kita, tidak perlu. Kan tidak wajib ikuti imam dalam kunut. Tidak wajib ikuti imam dalam kunut. Kalau kita tidak berpendapat kunut, tidak usah ikut. Santai saja di belakang, tidak perlu kita berkelahi. Tidak perlu kita teriaki, tidak ada kunut. Tidak perlu. Diam saja, tunggu dia ruku. Kan berdiri dalam sholat juga kan ibadah. Kalau kita tidak berpendapat, tidak usah ribut. Kita cukup tidak kunut. Tunggu sampai dia turun ruku. Seperti itu. Pakaian wisuda. Kenapa? Apa? Kalau kita tidak pakai, apa hukumnya? Jadi gini, kalau kita tidak pakai, tidak apa-apa, ya nggak usah pakai. Tapi kan kita lain muka tak, berarti ada apa-apa. Iya kan? Ada masalah nggak kalau kita tidak pakai? Hah? Nggak jadi wisuda? Atau tetap jadi? Kalau tidak jadi wisuda gara-gara itu, pakai saja. Kan tidak ada masalah. Masalahnya ada di mana? Kaum siapa yang kita serupai? Jadi orang sana mereka pakai wisuda terus. Jadi kalau mereka beribadah pakai wisuda. Saya tanya, kalau mereka beribadah, dia berpakaian wisuda? Pastikan dulu jangan sembarang. Nah, jangan sembarang. Masalahnya gini, Pak. Kalau kita katakan begitu nanti menyerupai orang kafir, kan kafir. Kan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jangan sembarang ucapkan. Kan siapa menyerupai satu kaum, maka bagian dari kaum itu. Artinya kalau dia menyerupai orang kafir, dia kafir masalahnya. Makanya pastikan dulu, yang sembarang ngomong. Dah, iya. Iya kan? Kita pastikan dulu. Teliti dulu dari mana kesamaannya, dari mana kemiripannya. Apakah betul kalau dia beribadah pakai itu? Kalau beribadah pakai wisuda ya, pakai songko, yang ada begininya ya, gitu ya. Itu dipastikan semua. Alhamdulillah masuk pertanyaan tapi sudah bunyi. Kita cukupkan. Aman Pak ya? Sudah habis ya? Pertanyaan tak? Habis ya? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Apa yang kita bisa ambil di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.